Kembali di Ainus Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Ayah Nufus. Pemirsa, unjuk rasa meminta hitung ulang di Pileg Dapil 5 Pamekasan, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Ya, pendemo dan polisi yang berjaga pemirsa saling dorong akibat salah paham. Unjuk rasa menuntut dilakukannya hitung ulang Pileg Kabupaten Dapil 5 di depan gedung PKPRI Pamekasan, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Awalnya massa memaksa masuk ke dalam gedung PKPRI. Ketika massa memaksa masuk sambil berorasi, tangan salah satu korlap aksi mengenai muka salah satu polisi yang berjaga. Secara spontan polisi langsung mendorong wajah korlap aksi dan keributan pun terjadi. Tidak hanya itu, massa menghalau siapapun yang akan masuk ke dalam gedung, bahkan salah satu komisioner Bawaslu yang hadir juga diusir. Pihak Polres Pamekasan menyebut pihaknya sudah meminta maaf kepada salah satu orator yang terlibat insiden. Alhamdulillah saya jembatani antara Pak Hari dengan anggota saya yang diduga melakukan kekerasan, sudah sama-sama memaafkan. Dari yang bersangkutan bersama Pak Joko sudah meminta maaf langsung kepada Pak Hari, yang alhamdulillah juga berkat kebesaran hati dari Pak Hari dan kawan-kawan, kami khususnya atas nama Polres mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang luar biasa sekali. Ke depan akan menjadi koreksi buat. Kedua belah pihak juga sudah dipertemukan dan saling memaafkan secara langsung. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Penghitungan surat suara DPRD Kota Bekasi di kantor PPK Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi berujung ricuh. Kericuhan terjadi karena adanya dugaan keberpihakan dari PPK Kecamatan Bekasi Timur. Kericuhan masing-masing saksi dari caleg DPRD Kota Bekasi dari Partai PDI Perjuangan dengan petugas PPK Kecamatan Bekasi Timur. Kericuhan masing-masing saksi dari caleg DPRD Kota Bekasi dari Partai PDI Perjuangan dengan petugas PPK Kecamatan Bekasi Timur terjadi di Balai Rakyat Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, terekam kamera warga. Adu mulut terjadi di saat proses rekapitulasi penghitungan suara legislatif DPRD Kota Bekasi. Masing-masing saksi dari caleg Partai PDI Perjuangan mensinyalir adanya keberpihakan dari panitia PPK Kecamatan Bekasi Timur kepada salah satu calon legislatif hingga diduga terjadi penggelembungan suara. Itu di C1 hasil saya menunjukkan bahwa salah satu caleg di nomor sekian, angkanya sekian. Tapi pas di plano angkanya melambung. Saya yang merasa berdiri di saksi partai, saya nggak berpihak kepada caleg. Saya mau fair play. Tuntutan saya membuka kotak suara. PPK Kecamatan Bekasi Timur menyampaikan bahwa gesekan yang terjadi bukan karena penggelembungan, tapi ketidaksesuaian dengan C hasil salinan para saksi dan plano acuan utama. Pada dasarnya gesekan tersebut bukanlah berkenaan dengan adanya penggelembungan suara, melainkan gesekan tersebut adanya ketidaksesuaian antara C hasil salinan yang dipegang para saksi dengan C hasil plano yang menjadi acuan utama. Meski sempat dihentikan sementara, namun saat ini PPK Kecamatan telah melanjutkan penghitungan surat suara untuk legislatif di tingkat provinsi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga di Kecamatan Rupit menggelar aksi demo di Simpang 4 Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan berujung ricuh. Masa mendesak KPUD Muratara mengakhiri pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dan segera menetapkan hasilnya. Aksi demonstrasi massa yang mengatasnamakan masyarakat perwakilan Rupit dan Lawang Agung ini memanas dengan membakar ban bekas di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan Minggu siang. Selain membakar ban bekas, massa juga mendirikan tenda dan mengancam akan memblokade Jalan Lintas Sumatera bila tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh KPUD Muratara.
Massa mendesak KPU Muratara segera ketok palu pleno rekapitulasi agar tidak ada pembukaan kotak suara di Desa Beringin Rupit. Jika terjadi buka kotak suara di TPS tersebut, maka mereka juga akan mendesak membuka kotak suara di Desa Noman Baru yang diduga terjadi penggelembungan suara. Kami minta keadilannya sekarang, ketok palu sekarang. Kami mau memperkenalkan pemimpin rakyat kami, Pak. Apabila tidak ada pengetukan palu pada hari ini, maka kami kasih jeda waktu sampai jam 12. Apabila tidak ada pengetukan palu, maka akses jalan lintas Sumatera kami tutup. Sejumlah aparat gabungan dikerahkan guna mengantisipasi hal yang tak diinginkan. Petugas gabungan mengimbau kepada warga untuk tidak melakukan pemblokiran jalan karena banyak pengendara yang melintas menggunakan jalan lintas Sumatera. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pakar telematika mengungkap kejanggalan yang terjadi pada sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap milik KPU. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku telah mengantongi bukti kuat untuk ajukan hak angket ungkap kecurangan pemilu. Desakan untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu 2024 melalui hak angket disuarakan rakyat di sejumlah daerah. Mereka menolak hasil pemilu karena banyak ditemukan kecurangan. Salah satunya adalah sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap KPU. Pakar telematika Roy Suryo mengatakan Sirekap tidak layak digunakan. Roy Suryo menemukan sejumlah kejanggalan seperti berulang kali berubah saat sistem tengah berjalan. Sirekap seperti diretas padahal dimatikan dan melanggar undang-undang karena server ada di Singapura. Pada tanggal 14 itu sengaja di-hold, kemudian dimasukkan skrip. Gunanya apa? Gunanya nanti semua hal yang keluar itu akan masuk dalam perhitungan tadi. 24, 58, 17. Jadi mau kapanpun angkanya itu. Calon Wakil Presiden Mahfud MD mengaku memiliki bukti untuk membongkar kecurangan pemilu. Mahfud menyebut tinggal menunggu waktu untuk mengajukan ke DPR. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Kubu nomor urut 1 Anies Mohaimin dan 03 Ganjar Mahfud saat ini tengah berkolaborasi untuk gulirkan hak angket. Namun, mereka masih menunggu PDI Perjuangan yang memiliki suara mayoritas di DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa menyoroti kinerja KPU dan Bawaslu di Polewali Mandar, Sulawesi Barat nyaris ricuh. Suasana memanas saat massa yang hendak masuk ke dalam lokasi dihalangi oleh aparat kepolisian setempat. Sejumlah mahasiswa bersama masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat menggelar aksi unjuk rasa di lokasi tempat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Jalan Budi Utomo. Aparat kepolisian yang melakukan pengamanan berlapis menghadang massa dengan cara memasang kawat berduri di pintu masuk lokasi. Aksi saling dorong terjadi antara aparat kepolisian dengan massa yang membuat suasana semakin memanas dan nyaris saja berujung ricuh. Dalam orasinya, massa mendesak kepada KPU dan Bawaslu setempat agar melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahannya, mulai dari tingkat Pawascam, pengawas kelurahan atau desa, pengawas tempat pemungutan suara, dan KPPS. Diketahui juga diduga adanya kecurangan pemilu yang terjadi saat pemungutan suara di beberapa TPS di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Matangga dan Kecamatan Bulo. Massa menuding pengawasan dari Bawaslu dipertanyakan lantaran terjadinya pelanggaran yang tak mendapat laporan dari Panwas Kecamatan. 2 kecamatan ini sudah menjadi atensi publik dan sudah kita tahu bahwa adanya dugaan keras terhadap pelanggaran pemilu, tetapi ternyata pihak Bawaslu belum mengeluarkan rekomendasi karena tuntutan daripada laporan maupun yang berkembang di rapat pleno kabupaten itu kita meminta. 2024 supaya kertas suara itu dihitung ulang. 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 2024 supaya kertas suara itu di
Pihak Komisi Pemilihan Umum Polewali Mandar sendiri saat ini telah mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan penghitungan ulang di tingkat kecamatan dan menunggu keputusan Bawaslu. Sudah kami sudah menyampaikan ke Bawaslu. Tadi juga sudah disampaikan, mungkin teman-teman juga hadir pada saat pertemuan dengan teman-teman aliansi bahwa Bawaslu akan upayakan hari ini akan mengeluarkan jawaban terkait proses dinamika yang terjadi di mereka kabupaten. Di waktu yang sama, ratusan massa menggelar aksi di kantor Bawaslu Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Taktidung, Kecamatan Polewali. Ratusan massa dari mahasiswa HMI dan PMII serta masyarakat melakukan long march dan juga mengendarai truk serta motor. Setiba di kantor Bawaslu, ratusan massa kemudian memblokade ruas jalan Trans Barat Sulawesi. Massa menggunakan pelang besi dan menutup ruas jalan hingga menyebabkan kemacetan parah sejauh kurang lebih 1 kilometer. Arus kendaraan dari dua arah bahkan lumpuh lantaran massa menutup hampir seluruh badan jalan. Massa meminta pihak Bawaslu untuk memberikan rekomendasi pada KPU agar dilakukan penghitungan ulang di 10 TPS di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Matangga dan Bulo. Sayangnya massa tak bisa menemui satupun pihak Bawaslu lantaran tak berada di tempat. Meski aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu berjalan tanpa adanya kericuhan, namun ruas jalan Trans Barat Sulawesi sempat lumpuh. Aksi unjuk rasa terus berlanjut hingga malam hari dalam menuntut penghitungan ulang di sejumlah TPS. Massa bahkan mendatangi kantor KPU yang bertepatan dilakukannya penghitungan ulang untuk 1 TPS Kecamatan Matangga. Massa yang tak puas dengan rekomendasi Bawaslu yang hanya melakukan penghitungan ulang 1 TPS saja berusaha merengsak masuk ke dalam kantor KPU. Aparat kepolisian yang berjaga berusaha mencegat massa yang hendak masuk dan nyaris terjadi ricuh. Sayangnya keinginan massa tak bisa dipenuhi lantaran tak satu pun komisioner KPU berada di kantor. Akhirnya massa kemudian meninggalkan kantor KPU dan menuju ke hotel lokasi rekapitulasi tingkat kabupaten. Dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan.